wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Ustadzah Lilis dalam pembelajaran IPA, asik dan menyenangkan. Hari ini kita akan belajar tentang komponen penyusun benda. Nah, agar kita mudah memahami ilmu pada hari ini, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak hebat kelas 6, apa saja ya yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar mengelompokkan komponen penyusun benda yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kalian bisa melaporkan hasil pengamatan atau percobaan kalian. Nah, itu ya, ada dua hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui beberapa istilah dalam pelajaran hari ini. Yang pertama, kita harus mengenal apa itu zat tunggal. Yang kedua, kita harus mengetahui apa itu zat campuran. Nah, apakah di antara kalian ada yang tahu apakah itu zat tunggal? Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari satu jenis materi saja. Nah, zat tunggal ini bisa berupa unsur ataupun senyawa. Pasti timbul dalam benak kalian. Apa toh Ustadzah itu unsur? Apa toh Ustadzah itu senyawa? Apakah di antara kalian ada yang tahu? Nah, unsur adalah zat yang tidak bisa diuraikan lagi dalam komponen yang lebih sederhana. Contohnya ada dua kelompok anak-anak. Ada kelompok logam dan ada kelompok non-logam. Contohnya yang logam apa ya? Nah, ada emas yang 24 karat, ada aluminium, ada mangan, ada besi, ada tembaga, dan logam yang lainnya. Nah, yang kedua, ada unsur yang berupa non-logam. Misalnya hidrogen, kemudian karbon, kemudian oksigen, kemudian helium, dan gas yang lainnya. Kemudian ada istilah lagi senyawa. Senyawa ini adalah gabungan dari dua unsur atau lebih yang terikat secara kimia. Contohnya, misalnya sudah bawa ini ya, seperti gula pasir, kemudian ada garam dapur, ini termasuk senyawa. Ada lagi soda kue, vitamin C, nah itu juga termasuk senyawa. Nah, zat tunggal itu tadi terdiri dari senyawa dan unsur. Semua contoh-contoh senyawa dan unsur tadi berarti tergolong ke dalam zat tunggal. Nah, begitu ya anak-anak hebat. Sekarang kalian tahu apa itu zat tunggal dan contoh-contohnya. Kemudian ada lagi istilah campuran. Nah, namanya saja sudah campuran. Pasti di sini adalah dicampur gitu ya, pasti lebih dari satu jenis. Nah, berarti apa nak campuran itu? Campuran adalah gabungan dari beberapa zat tunggal. Nah, perhatikan, Ustadzah akan melakukan percobaan berikut ini ya. Ustadzah punya air ya. Air di sini tergolong senyawa ya, contoh senyawa. Termasuk tadi gula pasir itu tadi juga senyawa. Nah, Ustadzah tuangkan ke dalam gelas ya nak ya. Ini ada air.
Nah, kemudian Ustazah tambahkan garam. Ini ya, Ustazah tambahkan garam. Ya, Ustazah tambahkan garam. Kita aduk. Ya, kita aduk ya. Nah, ini ya, di gelas yang pertama ini berarti ada larutan garam. Nah, yang kedua Ustazah akan membuat larutan pasir ya. Ustazah tuangkan dulu airnya. Ya, di sini air ya. Air tadi termasuk dari zat tunggal juga ya. Nah, Ustazah tambahkan pasir ya nak ya, ini pasir. Ustazah aduk. Sama ya, kira-kira lama pengadukannya ya. Nah, sudah. Sekarang kita amati bersama ya. Yang gelas yang di tangan kiri Ustazah itu adalah larutan garam. Dan yang kedua, gelas yang di tangan kanan Ustazah adalah larutan pasir. Kita perhatikan, kita amati bersama-sama. Ternyata ini adalah di gelas pertama itu sudah tidak terlihat zat penyusunnya. Sudah tercampur sempurna. Nah, inilah yang disebut dengan campuran homogen. Berarti zat penyusunnya sudah tidak terlihat dan tercampur sempurna. Kemudian yang kedua, perhatikan anak-anak ya. Di sini Ustazah tadi melarutkan pasir, masih terlihat zat penyusunnya. Ada air, ada pasir. Berarti di sini tidak tercampur sempurna. Berarti ini adalah campuran heterogen. Nah, oke. Sekarang kalian tahu campuran itu ada dua macam. Campuran yang homogen dan campuran yang heterogen. Siapa yang masih ingat tadi campuran homogen itu yang bagaimana? Iya, campuran yang larutannya tercampur sempurna dan zat penyusunnya sudah tidak terlihat lagi. Lalu tadi apa campuran heterogen nak? Ya, betul sekali. Campuran heterogen adalah campuran yang masih terlihat zat penyusunnya dan tidak tercampur sempurna. Tadi contohnya kalau yang campuran homogen adalah larutan garam, kemudian yang campuran heterogen adalah larutan pasir. Oke, anak-anak hebat, itulah pembelajaran kita pada hari ini untuk mengetahui kemampuan kalian di tujuan pembelajaran kita yang kedua tadi adalah kalian mampu melaporkan hasil pengamatan ataupun percobaan terhadap sifat-sifat komponen dan penyusunnya. Ustazah punya dua tugas untuk kalian. Yang pertama, kalian mengerjakan tugas di halaman 43. Nah, yang kedua, kalian mengerjakan proyek ya, ini berupa proyek yang mengasihkan menurut Ustazah ya. Halaman 44 dan 45. Untuk proyek yang kedua ini, waktu mengerjakannya adalah 3 hari. Sedangkan tugas yang pertama dikumpulkannya hari ini. Itulah anak-anak hebat, pembelajaran kita pada hari ini. Semoga memberikan manfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran IPA selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.